Assalamualaikum Pak. Salam. Ada program untuk peningkatan ekonomi rakyat. Kira-kira dari Dinas Perikanan program apa yang ada Pak? Yang sedang telah dan akan dilakukan. Ya, sebenarnya kan program kita itu ada yang bersumber dana dari 3 sumber dana. Ya. Yang pertama sumber dananya dari Otsus, kemudian dari DAK dan dari BPK sendiri. Kemudian mengingat kita dalam hal ini dengan sumber dana daerah itu sangat kurang, sehingga ini kita berhubungan juga dengan dana DAK. Dan dana DAK itu sangat dibatasi dalam arti kegiatan. Ada kegiatan-kegiatan yang tertentu yang memang harus kita lakukan dan ada yang kita harus tinggalkan. Juga dengan Otsus itu juga sangat dibatasi juga dikarenakan memang itu harus lengkap dengan RT RW-nya juga, ya kan, lingkungannya, izin lingkungan. Jadi setiap ada bangunan yang menyangkut dengan kelautan perikanan itu harus betul-betul termasuk dalam RT RW-nya, kemudian juga harus ada di lingkungan. Misalnya seperti kita mendirikan dermaga. Dan selama ini dengan DAK kita sudah banyak melakukan dan Otsus dermaga-dermaga kecil. Kenapa ini kita lakukan? Dikarenakan memang dermaga yang besar seperti yang di Pasir Baru saat ini tidak bisa kita berbuat apa-apa lagi, dikarenakan memang setelah pasca tsunami dulu sampai hari ini kita belum bisa menangani dermaga tersebut untuk bisa beroperasi bagaimana biasanya, sehingga existing daripada Pasir Kuala Pekanbaru itu terhenti sama sekali, seperti cold storage-nya, pabrik esnya, juga SPDN-nya dan banyak yang lain-lainnya. Dikarenakan apa? Karena semua kapal tidak bisa masuk keluar lagi karena pendangkalan setelah pasca tsunami sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan semua itu. Kita sudah pernah berbuat perencanaan, kemudian permohonan kita kepada kementerian, dan ini juga belum terpenuhi. Dan karena memang ini merupakan pekerjaan besar sebenarnya. Sebenarnya yang akan kita lakukan di sana itu bukan hanya pengerukan untuk bisa melalui kapal, tetapi kita harus ada juga breakwaternya, pemecah ombaknya, sehingga pada arus musim timur dan musim barat itu tidak mudah terjadi pendangkalan dengan sedimentasi itu. Kemudian juga kita harus membenahi refekmen pantai. Refekmen pantai itu penguatan pantai, jangan ada ombak nanti bisa abrasi pantai lagi. Kemudian baru kita lakukan pengerukan angkut kapal. Nah, itulah yang sebenarnya yang kami pikirkan di bidang kelautan perikanan untuk bisa meningkatkan taraf hidup nelayan di Kabupaten Pidi. Ya, selain daripada pelabuhan, ada program pendampingan di laut Pak, gimana? Ada, jadi bukan pendampingan di laut. Kita ada di bidang perikanan kita juga ada bantuan dari kementerian, yaitu merupakan irigasi pitap, yaitu irigasi tambak. Itu kita telah melaksanakan di beberapa kecamatan dengan jumlah hasil yang kita capai sekarang ini sangat memuaskan. Kemudian juga kita dibantu satu ekskavator oleh kementerian, itu juga untuk menangani tambak-tambak yang telah dangkal ataupun normalisasi kembali, itu adanya di Kecamatan Kemang Tanjung, yaitu kelompok yang dimiliki oleh kelompok di salah satu Kemang Tanjung, itu Desa Kemang Tanjung. Iya, bagaimana kerjasama dengan Panglima Laut Pak? Selama ini kami sangat intern dan sangat ini dengan Panglima Laut, dikarenakan memang Panglima Laut kita sekarang sangat antusias untuk membenahi Kabupaten Pidi, dan beliau mengharapkan semua ini betul-betul ditegakkan sebagaimana aturan yang telah digariskan. Karena tanpa itu sulit sekali untuk membangun masyarakat, terutama di bidang laut ini. Karena mereka ini memang di samping memang ada laut yang sangat cukup kuat, mereka ditambah lagi dengan kita masukkan item-item daripada manajemen yang kita miliki, ini semakin kokoh ke depan. Itu yang kita harapkan. Ada berapa nelayan kira-kira di Kabupaten Pidi? Keseluruhan nelayan itu di Kabupaten Pidi lebih kurang 3.779 orang yang sudah kita datakan kemarin bulan 6. 3.000 jumlahnya Pak? 779 orang.
3.700 ya. Dan setelah itu aturan pesisir juga sudah kami jalankan, dan termasuk saya sendiri sudah saya sosialisasi dari pesisir timur sampai pesisir barat sama nelayan dan para tokoh nelayan yang ada di Kabupaten Pidi untuk membuat aturan dan adat kita lebih kokoh. Benar. Nelayan ada yang perempuan Pak atau semua laki-laki? Nelayan khususnya laut laki-laki. Semua laki-laki ya. Semua laki-laki. Kalau yang di darat Pertambakan, tiram itu perempuan. iya. Ada campur di situ. Iya, Pertama lagi. betul. Tiram, pertambakan, campur. Kalau khususnya laut laki-laki. Iya. Berarti ada perikanan laut, ada perikanan darat Pak ya? Ya, Oh begitu. Jadi kalau di darat mereka produksi tiram, ada tambak udang, Tambak ada udang. bandeng. Ya, Tapi bandeng. tambak ini sekarang kami berserta sama pimpinan Kabupaten Pidi Iya. ini kami lagi menjalankan untuk pembersihan tambak, tidak lagi menggunakan Oh iya. zat kimia, Oh begitu ya. dan ini sudah kami jalankan sama orang nomor 1 yang di Pidi, Di Bapak Bupati Pak ya? Bapak Bupati. Iya. Beliau Iya. sangat memikirkan untuk kesejahteraan rakyatnya, dan Iya. kami sebagai mitra Iya. di kelautan siap mendukung penuh apa program beliau jalankan untuk nelayan pesisir Kabupaten Pidi, pertambakan, kelautan, dan tiram. Oh begitu. Jadi bebas bebas pestisida Pak ya? Ya, Iya. Jadi kembali ke organik maksudnya Pak ya? Itu apa saja yang dilakukan upaya pembersihannya Pak? Pak dikerok atau bagaimana Pak? nggak dikerok, cuman di situ ada sejenis batu alam. Oh begitu. Dan ada dari pepohonan buat membuat hilangkan lumpur di tambak. Oh gitu. Itu ya. diracik sendiri oleh Bupati. Oh gitu ya. Tetapi kita tanya dari mana asal usulnya. Iya, ramuan Untuk tersebut. sekarang belum bisa beliau publikasi karena mengingat tidak mencukupi untuk orang lain, dan terutama untuk Kabupaten Pidi belum mencukupi. Makanya beliau belum bisa mempublikasikan Publikasi ya. Tapi bahan bakunya diambil dari alami Pak ya? dari alam. Alam ya. Jadi karena belum diproduksi masih terbatas Pak begitu. Terbatas. Iya, berarti yang sudah dicoba di kecamatan mana Pak? Kota Sigli Kota Sigli ya. sudah dicoba, Pidi ya. ya Kota Sigli sudah dicoba, dan di Lawu mungkin Muara dalam beberapa bulan ke depan ini Iya. coba juga, dan Pidi, Iya. Kecamatan Pidi juga mau direnovasi. Melaksanakan ya. Ya, melaksanakan. Kenapa harus dilakukan secara alami tidak secara kimia Pak? Apa manfaatnya Pak? Manfaatnya kesehatan bagi masyarakat, yanlah kita mengonsumsi kimia terus-terusan. Karena untuk menghindarkan dan mengurangi kimia hanyalah itu jalannya satu-satunya Berarti untuk kembali sehat Pak ya? untuk kembali sehat. Oh iya. Kalau nggak sehat untuk apa ini semua? Iya, betul mantap. Alhamdulillah ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.